ini 45. Brachialis di sini 45 sampai 60. Femoralis itu paha, jadi di selangkangan itu di 90, sama yang terakhir ada dorsalis pedis. Tapi kalau untuk pengambilan darah arteri yang diutamakan itu yang radialis dulu, brachialis, terus baru femoralis atau dorsalis pedis. Jadi kalau pengambilan darah arteri itu nanti squidnya itu dikasih heparin dulu, gunanya supaya darahnya itu tidak cepat membeku, karena kan untuk melihat keseimbangan asam basa dari pasien. Jadi kalau mau pengambilan misalnya di radialis ya, itu di bawahnya kita kasih bantalan, bisa handuk atau bantal kecil kayak gitu supaya dia lebih tinggi. Jadi kondisinya kayak gini. Kalau kita misalnya ngambilnya di brachialis, ya ini kita taruh di bawah siku seperti ini. Lalu saat kita mengambil yang AGD di bagian radialis, kita harus melakukan Allen test. Jadi Allen test itu pasiennya disuruh menggenggam sekuat-kuatnya itu sampai pucat. Setelah pucat itu bisa langsung dilepas. Lalu jika saat ini kan nadinya kan sudah teraba. Saat kita tusuk tapi ternyata tidak ada darah yang keluar, denyutnya hilang, kita langsung cabut. Terus ini langsung didip. Kalau ngedip pengambilan darah arteri itu beda sama kalau kita ngambil darah vena. Kalau ngambil darah vena itu mungkin kita ngedipnya 1-2 menit itu dia udah mampet ya. Tapi kalau arteri harus minimal 5 menit, karena nanti kalau enggak dia, karena arteri itu kan penuh dengan O2. Jadi kalau kita ngedipnya itu enggak kencang sama enggak lama, dia nanti akan muncul darahnya Karena tekanannya tinggi. Nah, kemudian untuk sepet pengambilan darah arteri itu biasanya seperti ini ya. Ini tuh dia dalamnya ini udah ada heparinnya. Kalau ini nggak ada, tapi ini kalau kalian lihat dari dekat, pinggir-pinggir ini udah basah dengan heparin. Jadi heparin itu obat untuk anti koagulan ya, jadi anti penggumpalan darah. Dia itu kalau misalnya mau ngambilnya cukup 0,1 cc, atau kalau enggak dibasahi aja pinggiran sepetnya ini, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat ngambil darah itu jangan lebih dari yang ini ya, dibasahi heparin. Karena ngambil darah arteri itu juga minimal cuman 2,5 sampai 3 cc. Ya kan? 2,5 sampai 3 cc. Nah, kemudian setelah pengambilan darah arteri, ujung jarum ini jangan ditutup pakai ini lagi, tapi ditancapkan di sini, di gabusnya ini. Dan ini sifatnya wajib. Jadi biar darah yang ada di dalam ini tidak kemasukan udara. Bisa pakai ini atau tutupnya ini. Jadi dimasukin gitu. Ininya dibuka. Kalau pakai ini jarumnya ditancapin. Tapi kalau pakai ini jarumnya dibuka terus dimasukkan. Kalau pasien setelah diambil AGD dia merasa sakit atau nyeri, kita bisa lakukan injeksi lidokain. Lidokain jadi nanti diinjeksi di sekitar yang diambil darah arterinya tadi. Jangan lupa ya, ini sifatnya wajib. Jadi seandainya besok kalian itu OC AGD, terus habis itu kalian benar nih teknik dari awal sampai akhir, tapi di akhir kalian tidak mau menancapkan ini atau ini, ya sudah. Kuncinya di sini. Ya sama karena kalau kita ngambil darah arteri itu kan dia tekanannya kan besar ya. Jadi sepetnya ini jangan ditarik. Dia akan masuk sendiri, nanti naik sendiri ini sepetnya. Kalau ditarik pasti udaranya ikut masuk. Nah, kalau pakai sepet yang biasa, ini
ambil dulu heparinya 0,1. Satu. Tapi kalau pakai sepet yang seperti ini dalamnya sudah ada heparin. Nah, tekniknya kalau pengambilan darah arteri itu kalau kita ngambil vena itu kan cuma di swab pakai alkohol swab. Kalau pengambilan darah arteri, misalnya kita ngambil di radialis, dia harus Allen test dulu. Setelah Allen test, swab pakai alkohol swab, kemudian dikasih betadine, diratakan di area yang mau disuntik, ditunggu kering. Setelah itu nanti dibersihkan lagi pakai alkohol swab, baru disuntik. Sini 45, radialis 45, brachialis 45 sampai 60, femoralis itu 90. Femoralis itu di selangkangan. Di Brachialis. paha berarti. Radialis, brachialis, femoralis. Jangan sama mukanya. Kurang ajar ini. Di zoom muka orang. Ojokin ya. Apa sih? Jadi ini kita ambilnya di radialis. Jadi kan ini bawahnya kita kasih bantalan. Habis itu ibaratnya ini udah ada betadine. Tangannya aja. Berarti nanti kalau injak-injak aja. Betadine. Ini rasa untuk ngejutnya ya. Dia di alentas, jadi tangannya suruh menggenggam itu sampai pucat. Terus kan kita bersihkan kita usap pakai betadine, alkohol swab. Oh ya, alkohol swabnya sekali kok. Jadi sekali betadine, tunggu kering, terus baru alkohol swab. Kering, habis itu alkohol swab. Betadine cek tuh. Kalau nyari arteri itu di ini ya, agak ditekan, cari detaknya. Dia Dia dengar detaknya akan lebih kencang. kerasa. Nanti pada saat diambil darahnya, kok detaknya hilang, langsung dilepas. Ya. Karena nanti itu resiko hematoma. Ini enggak ada. Ini gitu ya, Mbak. Ada yang gini. Mbak, berarti gimana? Ya besoknya ya pas ada detaknya itu. Yang di detaknya itu, yang dia kan denyut kayak gitu. Nah, itu yang kamu tuh denyutnya itu. Iya, pokoknya kira-kira kan ada tuh anatominya kan ada. Kalian lihat anatominya apa letak arteri di radius itu sebelah mana terus bagian berat jadi kalian bisa Itu diklaim mana? Ayo iki padha sing kae lho, ana sing gelem metu ana sing
Besok itu piye, Mbak? Vena nggak metu berarti ini masih itu. Iki lho. Salah lo, salah bahasa lo. Nah, kalau misalnya besok kalian pas OC itu darahnya nggak keluar, jangan ditarik sepetnya ya. Bilang aja Udah masuk. nah, darahnya masuk. Darahnya sudah masuk. Banyak ke atas selesai gitu. Berarti nggak usah dipaksakan dapat ya? Nggak usah. Oke. Jangan sampai ke ini ya, Mbak. Ini rasanya gimana, Mbak? Oh, nggak keluar darah Sana darahnya masih sedikit memang ada yang Anak mah ada yang bisa keluar, ada yang dia bisa narik sendiri, ada yang dia harus diaspirasi. ya ini Usung aja, ininya dulu. manusianya itu Kita udah pinjem ya, nggak guna dong. manusianya itu langsung ke sana. Nanti kita aku mau tim Serius banget sih mau kamu. dia jauh tinggal sama Kak, berarti ditusuk Terus ditarik dikit gitu. enggak. Sebenarnya kalau di manusia dia langsung sekali tusuk dia langsung ini plugernya itu langsung naik. Tapi kan ini enggak bisa. Manekin. apa? Ini. Apa yang dipompa? Jasa dipompa. Coba. Wes, sik ndi sik dipompa? Iki sing iki. Sangat tidak terlihat. Wah, iso ki? Mbak ininya. Iki sing nggono sapa nggonmu ta? Iki nggonmu. Iki nggonmu, nggonku iki. Oh. Apa yang lagi sudah? Nah, Mana? Oh iya, heeh. Dia akan masuk sendiri. narik kan? Oh iya. Nah, kalau udah terus di Sampai berapa? Adalah kalau ini kita itu berarti nek Pasiennya tekan ya. terus ini kalau njobot Pasiennya itu tegang, tunggu langsung sampai pasiennya enggak. Karena kalau pasiennya tegang nanti ininya dia akan tegang terus kaku gitu nanti pecah pembuluh darah. Makanya kenapa dia kalau detaknya enggak apa namanya dia detaknya nggak ada terus dicabut ya karena itu nanti Berarti langsung ditancap, Mbak. ya, langsung ditancap. Kalau nggak mau gini berarti dilepas terus ganti yang Hijau. hijau. Langsung gini terus dikasih label darah siapa, tanggal berapa diambil, jam berapa, kayak gini. Saya mau ditanyakan. ya Mbak, kalau yang tadi kan ada yang kalau pasien yang rasa nyeri dikasih Didokain. Nah, itu berapa derajat sama aja. Pakainya sepet biasa, tetap pakai sepet biasa.
Tapi sebenarnya lidocaine itu tuh jarang juga digunakan di rumah sakit. Dia nggak dikasih lidocaine itu Untuk mengurangi. Jadi kalau pasiennya sudah kayaknya nyerinya hebat, udah nggak kuat, itu baru dikasih lidocaine. Tapi selagi pasiennya masih bisa menahan, dia tidak diberikan lidocaine. Berapa derajat? Itu tergantung area penyuntikannya di mana.